Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayatullah dengan NIM 018 dan ini rekan saya. Nama saya Muhammad Hanif Arhab dengan NIM 078. Jadi, kami di sini akan menjelaskan proyek UAS kami, yaitu aplikasi sistem perpustakaan digital. Baik, saya terlebih dahulu akan menjelaskan yang pertama ada IOStream, yaitu digunakan untuk operasi input atau output seperti SIN dan cout. Yang kedua ada string, yaitu digunakan untuk menangani data berupa string seperti judul buku, nama penulis, atau ulasan. Selanjutnya ada fstream. Fstream ini digunakan untuk operasi file seperti membaca dan menulis data ke file. Dan selanjutnya ada sstream. Sstream ini yaitu digunakan untuk memanipulasi string sebagai stem, berguna untuk memisahkan string menjadi elemen-elemen tertentu. Terakhir ada Sonio H, yaitu berisi fungsi-fungsi untuk operasi konsol seperti get dan sistem CLS. Selanjutnya ada INT buku. INT buku itu adalah variabel untuk menyimpan data buku, dan data yang disimpan tuh maksimalnya 100. Dan selanjutnya ada INT peminjaman. INT peminjaman adalah variabel untuk menyimpan data peminjaman, maksimal 100 juga. Baik, selanjutnya ada struktur data yang digunakan. Yang pertama ada buku. Struktur ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang buku. Atributnya ada INT ID, yaitu ID unik buku. Selanjutnya ada string judul, yaitu judul buku. Selanjutnya ada string penulis, yaitu nama penulis buku. Selanjutnya ada bool tersedia, yaitu status ketersediaan buku. Dan selanjutnya ada string ulasan, yaitu array untuk menyimpan hingga 100 buku, maksimal 100 buku. Dan terakhir ada INT jumlah ulasan, yaitu jumlah ulasan yang telah ditambahkan. Selanjutnya, peminjaman. Struktur ini digunakan untuk mencatat informasi peminjaman buku. Atributnya berupa pertama ada INT ID buku, yaitu ID buku yang dipinjam. Yang kedua ada string nama peminjam, yaitu nama peminjam buku. Fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi ini adalah yang pertama, fungsi untuk mengecek apakah ID buku sudah digunakan, yaitu menggunakan bool. Fungsi ID buku ada, ini bisa membaca array dari buku data dan juga variabel jumlah buku dan variabel ID. Nantinya jika ID yang dimasukkan sama, maka bool akan bernilai true. Kemudian fungsi untuk menambahkan buku, void tambah buku yang bisa mengubah array buku data dan juga variabel jumlah buku. Pengguna diminta untuk memasukkan ID buku dan dicek jika ID buku tersebut apakah sudah digunakan atau belum dengan menggunakan fungsi ID buku ada. Jika ID buku sudah digunakan, maka pengguna bisa memasukkan ID yang lain. Pengguna juga diminta untuk memasukkan judul buku dan juga memasukkan penulis buku. Kemudian, data itu akan disimpan ke dalam variabel jumlah buku. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menghapus buku, yaitu void hapus buku yang bisa mengubah array buku data dan juga variabel int jumlah buku. Nah, pengguna bisa memilih dua pilihan, yaitu pertama, hapus buku tertentu saja, atau yang kedua, hapus semua buku.
Jika memilih yang pertama, maka pengguna bisa memasukkan ID buku yang akan dihapus. Dan jika sudah ditemukan, maka data dari variabel jumlah buku akan dihapus. Data ID buku yang akan dihapus dari variabel jumlah buku. Dan jika tidak ditemukan, maka buku dengan ID tersebut tidak ditemukan. Dan jika memilih pilihan 2, maka data-data yang ada di variabel jumlah buku, maka semuanya akan dihapus atau dijadikan 0. Dan semua buku akan dihapus. Dan jika memilih yang lain, maka pilihannya tidak valid. Kemudian, fungsi untuk mencari buku. Fungsi ini yaitu void cari buku yang bisa membaca array buku data dan juga variabel int jumlah buku. Sini juga terdapat string yaitu kata kunci. Untuk mencarinya yaitu menggunakan find kata kunci, yaitu kata kunci di sini itu judul. Dan jika tidak ditemukan, maka string npos ini untuk mengembalikan nilai jika tidak ditemukan. Ini juga mencari bukunya berdasarkan judul atau dengan kata kunci. Jika ditemukan, maka akan ditampilkan data-datanya, yaitu ID-nya, judulnya, penulisnya, dan juga ketersediaannya. Dan jika tidak ditemukan, judul atau penulis buku tidak ditemukan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan buku yang tersedia. Void tampilkan buku tersedia yang bisa membaca array buku data dan variabel jumlah buku. Ini akan menampilkan daftar-daftar buku yang tersedia, yaitu ID-nya, judulnya, dan penulis dari buku itu. Jika tidak ada buku yang tersedia, maka tidak ada buku yang tersedia. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk meminjam buku. Void pinjam buku yang bisa membaca dan mengubah array buku data dan juga variabel jumlah buku dan juga array peminjaman dan variabel jumlah peminjaman. Pengguna diminta untuk memasukkan ID buku yang akan dipinjam. Dan juga diminta untuk memasukkan nama dari peminjam. Dan nama itu akan disimpan. Data peminjam akan disimpan di jumlah peminjaman. Dan buku berhasil dipinjam. Jika buku yang ID yang dimasukkan salah, atau tidak tersedia, maka buku tidak tersedia atau ID tidak ditemukan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk mengembalikan buku. Gunakan void kembalikan buku yang bisa membaca data dari array buku data, membaca dan mengubah data dari array buku data, kemudian variabel jumlah buku, array peminjaman, dan juga variabel jumlah peminjaman. Pengguna diminta untuk memasukkan ID buku yang akan dikembalikan. Kemudian, jika berhasil ditemukan, maka data dari jumlah peminjaman ini akan dihapus, yaitu peminjaman berhasil, buku berhasil dikembalikan. Kemudian jika tidak ditemukan ID-nya, maka ID buku tidak ditemukan atau buku belum dipinjam. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menambahkan ulasan.
Gunakan void tambah ulasan yang bisa membaca dan mengubah array buku data dan juga variabel jumlah buku. Ini juga terdapat variabel ID dan string ulasan. Yang pertama, pengguna diminta untuk memasukkan ID buku yang ingin diberi ulasan. Kemudian, pengguna dapat memasukkan ulasannya dan ulasan tersebut akan disimpan di variabel jumlah ulasan. Dan ulasan berhasil ditambahkan. Jika ID buku yang dicari tidak ditemukan, maka buku dengan ID tersebut tidak ditemukan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan ulasan. Gunakan void lihat ulasan yang bisa membaca data array buku data dan juga variabel jumlah buku. Ini akan menampilkan daftar buku dengan ulasan terlebih dahulu. Kemudian, pengguna dapat menampilkan ID buku. Pengguna dapat memasukkan ID buku. Untuk melihat ulasannya, pengguna perlu memasukkan ID buku. Kemudian jika belum ada ulasan, maka belum ada ulasan untuk buku ini, dan jika dapat ulasan, maka akan ditampilkan daftar-daftar ulasannya. Dan jika buku yang dicari, jika ID buku yang dimasukkan tidak ditemukan, maka buku dengan ID tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus ulasan. Gunakan void hapus ulasan yang bisa membaca dan mengubah array buku data dan juga variabel jumlah buku. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan ID buku yang akan dihapus ulasannya. Kemudian, jika tidak ada ulasan, maka tidak ada ulasan untuk buku ini. Kemudian, jika ada ulasan, maka akan ditampilkan daftar ulasannya dan pengguna dapat memilih ulasan mana yang akan dihapus dan ulasan akan dihapus dari variabel jumlah ulasan jika nomor ulasan yang dimasukkan salah, maka nomor ulasan tidak valid. Dan jika buku tidak ditemukan, maka buku dengan ID tersebut tidak ditemukan. Kemudian fungsi untuk menyimpan data dalam file. Ini menggunakan void simpan data yang bisa merubah dan membaca array buku data dan juga variabel jumlah buku. Ini menggunakan ofstream file dan menyimpannya di data.txt. Kemudian fungsi untuk memuat buku dari file. Ini menggunakan void muat data yang bisa membaca dari array buku data dan juga jumlah buku. Ini menggunakan ifstream file membaca dari data.txt. Kemudian fungsi selanjutnya untuk menyimpan peminjaman ke file. Itu void simpan peminjaman dan akan membaca dan mengubah data dari array peminjaman ini dan juga variabel jumlah peminjaman. Menggunakan ofstream file dan menyimpannya di peminjaman.txt. Kemudian untuk fungsi untuk memuat atau membaca peminjaman dari file, yaitu void muat peminjaman. Maka jadi ini bisa membaca dan mengubah data dari array peminjaman dan juga variabel jumlah peminjaman. Ini menggunakan ifstream file dan menyimpannya dan memuat
membacanya dari peminjaman.txt. Kemudian ini adalah fungsi mainnya. Pertama ada variabel, pertama ada array buku data, kemudian array peminjaman, dan juga variabel jumlah buku dan juga jumlah peminjaman. Kemudian memanggil fungsi muat data yang sudah dideklarasikan dan juga fungsi untuk muat peminjaman. Kemudian ini adalah tampilan, kemudian menggunakan do while untuk loopingnya, dan ini adalah tampilan menu utamanya. Dan di sini menggunakan switch case untuk pemilihan menunya. Satu yaitu untuk tambah buku, kedua untuk hapus buku, ketiga untuk cari buku, keempat untuk tampilkan buku tersedia, kelima untuk peminjaman buku, keenam untuk pengembalian buku, ketujuh untuk tambah ulasan buku, kedelapan untuk lihat ulasan buku, dan kesembilan untuk lihat hapus ulasan buku, dan 10 untuk keluar. Jadi di case 1 ini memanggil fungsi tambah buku dan simpan data, dan juga akan mengakses, dan juga ini menggunakan Gauge untuk dan sistem CLS untuk membersihkan layarnya. Kemudian break untuk 2 yaitu menggunakan fungsi hapus buku dan juga simpan data. Dan Gauge, sistem close, dan break. Untuk case 3 yaitu menggunakan fungsi cari buku dan juga Gauge, sistem close, dan break. Untuk case 4 ini menggunakan fungsi muat data dan fungsi tampilkan buku tersedia. Kemudian di Gauge, sistem close, dan break. Kemudian case 5 yaitu menggunakan fungsi pinjam buku, fungsi simpan data, dan fungsi simpan peminjaman. Keenam untuk menggunakan fungsi kembalikan buku, menggunakan fungsi simpan data, dan juga menggunakan fungsi simpan peminjaman. Case 7 menggunakan fungsi tambah ulasan dan kemudian fungsi simpan data. Case 8 ini menggunakan fungsi lihat ulasan, dan case ke-9 ini menggunakan fungsi hapus ulasan dan fungsi simpan data. Dan case ke-10 yaitu keluar dari program. Terima kasih sudah berkunjung. Dan defaultnya adalah pilihan tidak valid. Jadi itu. Kemudian untuk while-nya, jika pilihan tidak sama dengan 10, maka akan terjadi perulangan lagi, kembali ke do, dan akan ditampilkan menu utama lagi, dan pengguna memilih menu lagi, dan begitu akan berulang terus sampai pilihannya adalah 10. Jika pilihannya adalah 10, maka keluar dari program dan aplikasi akan berhenti. Dan return 0 berfungsi untuk mengembalikan nilai 0. Jadi program artinya sudah berjalan semua tanpa ada error. Itu adalah penjelasan dari codingnya. Dan untuk kesulitannya adalah, kesulitan yang kita alami dalam membuat ini adalah, pertama, logikanya yang kompleks. Contohnya yaitu perulangan for seperti yang ada di banyak fungsi. Seperti di fungsi peminjaman dan pengembalian buku, fungsi tambah ulasan, dan lain-lain. Yang kedua, kita belum terlalu paham manipulasi file seperti menyimpan, membaca, dan menghapus data ke file menggunakan library seperti Fstream yang lumayan kompleks. Jadi kita masih kesulitan dan bingung untuk melakukan manipulasi data. Dan solusinya adalah kita mencari cara dan belajar terus lewat internet seperti Google, YouTube, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari codingan kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.